Kita lanjut sekarang bab berikutnya, babul i'rabi, bab i'rab atau merubah. Babul i'rabi, bab merubah. Apa itu i'rab? Al-i'rabu huwa, i'rab adalah taghyiru, merubah. Ghayyara yughayyiru taghyir. Lihat ini masdarnya ini. Ghayyara yughayyiru taghyir. Itu pentingnya tadi sorab itu, tahu kita adunya asal-asalnya itu. Ghayyara yughayyiru taghyir awakhiri, akhir-akhir. Merubah akhir-akhir al-kalimi, kalimat. Kenapa dirubah akhir kalimat itu? Likhtilafi, karena ikhtilafi berbeda al-awamili, amil-amil atau petugas-petugas ad-dakhilati yang masuk alaiha, kepadanya kalimat itu. Lafzan, baik perubahannya itu secara nyata kita dengar atau kita lihat, atau takdiron atau tidak nyata, hanya sekedar diperkirakan aja perubahannya. Ada kalimat itu adik-adik berubah langsung kelihatan, pas marah kayak orang marah langsung merah padam. Ada orang yang di saat marah itu bagaikan pisang, adik-adik itu. Maksudnya apa? Aduhnya itu tidak kelihatan. Pisang di saat matang, pisang hijau itu ada itu. Tidak tahu antara matang dengan tidaknya, begitu aja rupanya. Kira-kira begitulah aduhnya. Ada yang benar-benar berubah sebenarnya, marah, tapi justru yang ditampakkan senyum. Hebat itu. Aduhnya itu. Di saat marah justru yang ditampakkan senyum. Itu namanya perubahan secara takdiron namanya itu. Kalau secara lafzon, langsung ngomel gitu. Ada itu. Ya, saya ulang ya. Al-i'rabu i'rab huwa adalah taghyiru, merubah awakhiril kalimi, akhir-akhir kalimat. Kenapa dirubah? Likhtilafi, karena ikhtilaf, berbeda al-awamil ad-dakhilati, amil-amil yang masuk alaiha, padanya, pada kalimat-kalimat itu. Lafzan, baik perubahannya itu secara lafzi, secara nyata langsung kita dengar diucapkan berubah, atau takdiron atau secara takdir. Artinya diperkirakan, tidak kelihatan perubahannya. Ini sekedar contoh aja, hadirin. Nanti untuk pembahasan lebih luasnya nanti pada kitab yang berikutnya setelah selesai ini. Ja'a Zaidun. Kemudian nasara Zaidun Amron. Zaidun ini aja, nasara Amrun Zaidan. Ini kalimat yang sama tapi berubah-ubah harokatnya itu. Marartu bi Zaidin. Ya. Ja'a fi'il, setiap fi'il cari fa'il. Fa'ilnya Zaidun. Zaidun itu rofa, ada itu. Tanda rofanya domah, nanti akan dibahas ya. Ini rofa ini. Kenapa rofa? Karena sebelumnya fi'il. Fi'il itu mencari fa'il dan fa'il itu rofa. Tanda rofanya domah karena isim mufrad. Nanti akan datang. Kemudian nasara Amrun Zaidan. Ini berubah sekarang dari Zaidun menuju ke Zaidan. Nasara fi'il, Amrun fa'il. Fi'il cari maf'ul. Nah, sekarang Zaidan ini jadi maf'ul. Setiap maf'ul itu nasab atau baris atas ya kalau ini. Nasab. Nah, ini nasab, tanda nasabnya namanya fathah. Ini kan berubah itu. Terus Zaidin sekarang berubah jadi jar. Kenapa berubah? Ada huruf khafat tadi yaitu ba. Nah, merubah atau perubahan dari Zaidun menuju Zaidan, dari Zaidan menuju ke Zaidin, inilah namanya i'rab. Kenapa berubah? Karena sebelumnya beda. Zaidun dibaca rofa, karena sebelumnya ja'a. Zaidan sekarang dibaca nasab karena ambil sebelumnya nasara Amrun. Sekarang Zaidin dibaca jar, karena sebelumnya bi.
perubahan i'rab ini akhir kalimat disebabkan dengan amil-amil yang masuk sebelumnya itu yang berbeda, itulah yang disebut dengan i'rab. Dan ini perubahannya lafzon, langsung kita dengar dun dan din. Jelas deh itu dalam telinga kita tuh kedengarannya berubah. Jelas. Kecuali mungkin yang telinganya tersumpal gitu. Ya kecuali orang yang budak ya sama aja ada anaknya ada. Nah sekarang saya bikin contoh yang tidak jelas perubahannya. Ja'a Musa. Terus Nasara Amrun Musa. Terus marartu bi Musa. Begini-begini aja bentuknya ada itu. Mau jangan sebelumnya tetap bunyinya Musa, Nasara Amrun juga bunyinya Musa, bi juga masuk tetap Musa. Apakah ini berubah? Tetap berubah namanya itu. Cuma perubahannya itu tidak nampak, itu mampu disembunyikan atau tidak mampu dinampakkan. Ingin sebenarnya untuk dinampakkan perubahannya, tapi apa daya, kemampuan tidak ada. Karena ini akhirnya yang bermasalah itu. Ini tidak bisa menerima harokat ini itu. Atau azur, tidak bisa mengadakan musa'u atau musayu. Nasrul Musa'a tidak bisa. Terus bi Musa tidak bisa. Ini alif tidak bisa menerima tidak bisa menerima harokat uzur. Tapi tetap berubah itu. Ini namanya perubahannya secara takdir namanya. Ya, perubahan di sini ada dua, ada namanya perubahan secara lafzan langsung didengar ucapan perubahannya. Dan ada yang takdiran, itu diperkirakan perubahannya itu. Tetap berubah tapi perubahannya itu diperkirakan. Nanti di kitab yang lebih tinggi ada pembagian lagi. Ini berdua di kitab yang lebih tinggi lagi nanti 3 nanti katanya. Tapi nanti dibahas pada saatnya. Kan begitu katanya ada khatibin nas ala qadri uqulihim. Silakan berbicara kepada orang sesuai dengan kadar kemampuannya, akalnya, kecerdasannya. Kalau berbicara di orang SD ya beginilah anunya itu. Pembicaraannya yang masih sederhana adanya itu. Ya, kan masih SD tadi. Ada ungkapan yang mengatakan ya kalau kita berbicara yang tidak sesuai dengan kemampuan orang itu sama artinya mengalungkan emas pada seekor babi. Apa artinya? Ada itu emas bagi seekor babi. Seperti mengalungkan emas pada seekor anjing. Tidak ada artinya ada emas bagi anjing. Lebih baik Anda kasih kotorannya aja itu senang. Ya. Dikasih singkong, ubi senang anunya deh. Kira-kira begitulah adanya itu ya. Ya, terus aksamu arbaatun. Aksamu bagian i'rab itu ada 4. Bagian perubahan itu ada 4. Pertama raf'un, itu rafa. Yang kedua nasbun, itu nasab. Yang ketiga khafdun, khafat. Yang keempat adalah jazmun. Yang keempat adalah jazam ya. Nah 4 i'rab ini ya nanti dibagi lagi kalau masuk ke dalam isim ya. Berarti isim itu tidak semuanya diterima yang 4 ini. Fi'il itu juga tidak semuanya menerima yang 4 ini. Nanti dibagi. Fa maka lil asma'i untuk isim-isim min zalikal mazkur dari itu maksudnya adalah yang sudah disebut al-mazkur, yang sudah disebut itu ar-raf'u rafa wan nasbu nasab wal khafdu dan
khafad wala jazma fiha, dan tidak ada jazam padanya, pada isim. Berarti artinya apa? Isim itu hanya bisa menerima rafa, bisa menerima khafad, bisa menerima nasab, rafa, nasab, khafad. La jazma fiha. Isim itu tidak ada jazam padanya. Ini maksudnya dari jazam yang disebabkan oleh amil. Tadi contohnya mana? Ja'a Zaidun, sudah dihapus ya. Ini ropa. Terus nasara Amrun Zaidan. Ini nasab. Marartu bi Zaidin. Ini khafad. Ya. Berarti isim itu bisa menerima yang tiga aja. Bisa menerima rofa, yaitu Zaidun. Ini rofa itu. Terus bisa menerima nasab, yaitu Zaidan. Bisa menerima khafad. Ini maksudnya i'rab yang disebabkan perubahan yang disebabkan oleh amil. Tapi kalau li ajlil waqfi karena waqaf, enggak apa-apa, sukun, jazam. Aina Zaid? Harokatnya apa itu? Jazam kan, sukun. Kenapa sukun? Li ajlil waqfi namanya. Karena apa? Waqaf. Kalau kita ngomong biasa jadi agak repot itu. Aina Zaidun? Cukup aja aina Zaid gitu. Aina Zaid? Hal ra'aita Zaid? Udah. Kalau hal ra'aita Zaidan, ya itu pakai nahu anunya ada ya. Tapi kalau berbicara sehari-hari lah terus semuanya diharokat-harokatkan itu repot itu ada ya. Sekali lagi ada deh bahwa isim itu tidak menerima jazam. Jazam yang tidak diterima itu maksudnya adalah jazam yang disebabkan oleh amil. Hadirin yang pernah belajar nahwu sebelumnya tentu tahu amil yang membuat menjadi jazam kayak lam. Tidak bisa mengatakan lam Zaid gitu. Taruh lam terus Zaid. Sukun itu. Tidak bisa itu. Pokoknya isim itu tidak dijazamkan dengan sebab amil. Andai kata isim itu jazam hanya sekedar dengan sebab waqaf. Itu maksudnya ya. Sekali lagi, isim itu bisa menerima tanda tiga ya. I'rab, tanda i'rab tiga. Pertama rafa, yang kedua nasab Zaidan, terus yang ketiga adalah khafad. Sekarang isim fi'il. Walil af'ali, dan untuk fi'il min zalika, dari yang itu maksudnya yang empat al-mazkur yang sudah disebut. Mana ada yang empat tadi? Rafa, nasab, khafad, jazam. Nah, di antara yang empat ini yang diterima oleh isim adalah ar-raf'u, yaitu rafa. Terus an-nasbuna, nasab, wal jazmu, dan jazam, wala khafdha fiha, dan tidak ada tanda khafad padanya. Misalnya yakumu atau yakulu, sayaqulu subha'u. Nah, yakulu di sini rafa. Yang kedua bisa menerima nasab. Innallaha la yastahi riba. Nasab. Ya riba. Bisa menerima nasab, fathah baris atas lah gitu. Riba. Kemudian bisa menerima jazam. Alam nashrah. Alam nashrah. Nashrah. Ini kan jazam itu, sukun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Jazam itu.
lam yalid walam yulad, jazam itu. Walam yakun, jazam juga. Lahu kufuwan ahad. Ahadun itu ropa itu ada, cuma kan wakaf gitu. Makanya disukunkan karena wakaf. Jangan ngaji wakaf juga diharokatkan, mentang-mentang baru belajar nahu bab i'rab udah semuanya. Qul wallahu ahadun Allahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Itu orang baru belajar ngaji itu ada itu. Nggak tahu. Nah ini menerima tiga, sama-sama tiga. Rofa, terus nasab, jazam. Kalau isim yang tidak diterima, jazam. Kalau fi'il yang tidak diterima, khofat. Wala khofda. Ya, tidak ada khofat padanya. Apa maksudnya khofat yang tidak ada dan tidak diterima? Khofat yang disebabkan oleh amil. Tadi isim tidak menerima jazam. Jazam yang disebabkan oleh amil. Fi'il juga tidak menerima khofat. Khofat yang mana tidak diterima? Khofat yang disebabkan oleh amil. Jangan mentang-mentang tadi mengadakan itu biyakuli, masukkan huruf jar, min yakuli, tidak boleh itu. Min tadi tanda khofat itu khusus masuk pada isim. Akan tetapi kalau khofat, tanda khofat itu ada pada fiil yang disebabkan litiqa'is sakinain, ketemu dua sukun, boleh. Misalnya lam yakunillahu liyaghfira lahum, lam yakunillah, atau yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang paling dihafal mungkin santri, yarfa, asalnya yarfa, ada itu. Jazam asalnya. Ini fi'il apa ini? Yarfa. Fi'il mudhari'. Rafa'a yarfa'u. Kok fi'il amr? Kalau irfa baru fi'il amr. Yarfa' sukun itu jazam asalnya dari yarfa'illahu. Nah ini namanya ketemu dua sukun, ada itu. Ainnya sukun, terus ini alif dihitung sukun karena tidak punya harokat kan, makanya dihitung sukun. Ketemu dua sukun, kedua-duanya mati, tidak bagus itu, ada itu. Harus ada yang hidup satu. Kalau kedua-duanya mati nanti siapa yang nanam? Siapa yang menguburkan gitu? Oh hidupkan satu, ada itu. Yarfa, gitu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah ini kasrah kan, jar, khofat ini. Kok fi'il bisa khofat? Bisa kalau bukan sebab amil. Ini penyebabnya khofat apa? Tadi namanya ketemu atau iltiqa sakinain, ketemu dua huruf sukun. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, lam yakun, ini kan sukun, terus Allahu. Lam yakun Allah, nun sukun, alifnya dihitung sukun juga, ketemu dua sukun, dihidupkan satu, yaitu nun menjadi lam yakuni. Beginilah sejarah hidupnya adik ini. Kenapa kasrah?
Supaya jangan salah paham loh. Katanya ilmu nahu matan jurumiyah tidak boleh fi'il baris bawah atau kasroh. Kok ini kasroh ini gadanya itu? Salah ilmu nahu itu gadanya terus. Kalau ilmu nahu yang disalahkan masih mendingan. Ini kayaknya Al-Qur'annya yang salah cetak gadanya itu. Otaknya itu yang belum nyampe itu ada itu. Bukan Al-Qur'annya yang salah cetak itu. Ilmunya belum nyampe berarti. Ya, itu kesimpulannya. Ada deh ya. Kesimpulannya adalah fi'il itu menerima 3 i'rab yaitu rafa, nasab sama jazam. Tidak menerima khafat. Khafat yang tidak diterima adalah khafat isim itu menerima 3 rafa, nasab, khafat. Tidak menerima jazam. Jazam yang tidak diterima mana? Jazam yang disebabkan oleh amil. Demikian juga fi'il menerima 3 i'rab dari yang 4 tadi itu. Yang pertama rafa, nasab dengan jazam. Jazam yang tidak diterima oleh saya ulang. Fi'il itu menerima rafa, nasab dan jazam, tidak menerima khafat. Khafat yang tidak diterima adalah khafat yang disebabkan oleh amil. Tapi kalau khafat yang disebabkan oleh ketemu 2 sukun itu boleh. Mana contohnya? Yarfa'illahu alladzina amanu. Mana contohnya yang lain lagi? Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Dan seterusnya. Aduh itu. Insyaallah nanti kita lanjutkan babu ma'rifati alamatil i'rab.